PT Intiland Development Tbk dan entitas anak. Laporan keuangan consolidation pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 serta untuk periode-periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2022 dan 2021. PT Intiland Development Tbk dan entitas anak. Surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan consolidation PT Intiland Development Tbk dan entitas anak pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 serta untuk periode-periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2022 dan 2021. Laporan keuangan consolidation strip pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 serta untuk periode-periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2022 dan 2021. Laporan posisi keuangan consolidation halaman 1. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain consolidation halaman 3. Laporan perubahan ekuitas consolidation halaman 4. Laporan arus kas consolidation halaman 5. Catatan atas laporan keuangan consolidation halaman 6. Surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan consolidation pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 serta untuk periode-periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2022 dan 2021. PT Intiland Development Tbk dan entitas anak. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Suhendro Prabowo. Alamat domisili atau sesuai KTP atau kartu identitas lain. Taman Harapan Indah, Flat C, titik 4, Jelambar, Jakarta Barat. Nomor telepon 5701912. Jabatan Wakil Direktur Utama. Nama Ping Handayani Hanli. Alamat kantor Intiland Tower, Penthouse Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 32. Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain. Taman Kebon Jeruk MI Garing 3 Jakarta. Nomor telepon 5701912. Jabatan Direktur. Menyatakan bahwa 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan consolidation group. 2. Laporan keuangan consolidation telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. 3. A. Semua informasi dalam laporan keuangan consolidation tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar. B. Laporan keuangan consolidation tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian inter dalam grup. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya 29 November 2022. Suhendro Prabowo, Wakil Direktur Utama, dan Ping Handayani Hanli, Direktur. Halaman 1. PT Intiland Development Tbk dan entitas anak. Laporan
Posisi keuangan consolidation. Aset lancar. Kas dan setara kas, investasi aset keuangan pada nilai wajar. Tahun 2022 1.358 miliar. 2021 1.753 miliar. Catatan 4. Investasi aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. 2022 63 miliar, 2021 59 miliar. Catatan 5. Piutang usaha setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar 6 miliar pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021. Pihak berelasi pada tahun 2022 174 miliar, pada tahun 2021 174 miliar. Pihak ketiga 2022 122 miliar. Piutang usaha setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar 6 miliar pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021. Catatan 7. Pihak berelasi 2022 174 miliar, 2021 174 miliar. Catatan 45. Pihak ketiga 2022 122 miliar, 2021 87 miliar. Piutang lain-lain pihak ketiga 2022 255 miliar, 2021 15 miliar. Catatan 8. Persediaan 2022 4.998 miliar, 2021 3.964 miliar. Catatan 9. Uang muka 2022 70 miliar, 2021 130 miliar. Catatan 10. Pajak dibayar di muka 2022 193 miliar, 2021 181 miliar. Catatan 11. Biaya dibayar di muka yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. 2022 12 miliar, 2021 7 miliar. Catatan 12. Aset keuangan lainnya 2022 341 miliar, 2021 287 miliar. Catatan 13. Jumlah aset lancar 2022 7 triliun 588 miliar, 2021 6 triliun 668 miliar. Aset tidak lancar. Piutang usaha setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar nihil pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021. Catatan 7. Pihak ketiga 2022 8 miliar, 2021 19 miliar. Piutang lain-lain pihak ketiga 2022 558 juta, 2021 33 miliar. Catatan 8.
investasi aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. 2022 27 miliar, 2021 27 miliar, catatan 6. Aset keuangan lainnya 2022 137 miliar, 2021 119 miliar, catatan 13. Persediaan 2022 2 triliun 88 miliar, 2021 2 triliun 645 miliar, catatan 9. Uang muka 2022 595 miliar, 2021 563 miliar, catatan 10. Biaya dibayar di muka setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. 2022 1 miliar, 2021 5 miliar, catatan 12. Tanah yang belum dikembangkan 2022 3 triliun 880 miliar, 2021 3 triliun 840 miliar, catatan 14. Piutang pihak berelasi non usaha 2022 4 miliar, 2021 540 juta, catatan 15. Investasi entitas asosiasi dan ventura bersama 2022 358 miliar, 2021 308 miliar, catatan 16. Aset pajak tangguhan 2022 384 miliar, 2021 365 miliar, catatan 42. Properti investasi setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 717 miliar dan 656 miliar pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021. 2022 1 triliun 554 miliar, 2021 1 triliun 614 miliar, catatan 17. Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 372 miliar dan 354 miliar pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021. 2022 226 miliar, 2021 238 miliar, catatan 18. Goodwill 2022 6 miliar, 2021 6 miliar, catatan 19. Aset lain-lain 2022 2 miliar, 2021 3 miliar, catatan 20. Jumlah aset tidak lancar 2022 9 triliun 278 miliar, 2021 9 triliun 792 miliar. Jumlah aset 2022 16 triliun 867 miliar, 2021 16 triliun 461 miliar. Halaman 2. PT Intiland Development Tbk dan entitas anak. Laporan posisi keuangan consolidation 30 September 2022 dan 31 Desember 2021. Dalam kurung, angka-angka disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain, tutup kurung. Liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek. Utang bank jangka pendek 2022 1 triliun 544 miliar, 2021 1 triliun 523 miliar, catatan
2021. Utang usaha kepada pihak ketiga 2022 160 miliar, 2021 187 miliar. Catatan 23. Utang lain-lain 2022 154 miliar, 2021 177 miliar. Catatan 24. Utang pajak 2022 32 miliar, 2021 58 miliar. Catatan 25. Beban akrual 2022 732 miliar, 2021 396 miliar. Catatan 26. Pendapatan diterima di muka 2022 115 miliar, 2021 85 miliar. Catatan 27. Liabilitas kontrak 2022 3.000 triliun 927 miliar, 2021 3.000 triliun 499 miliar. Liabilitas kontrak 2022 3 triliun 927 miliar, 2021 3 triliun 499 miliar. Catatan 28. Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Hutang bank 2022 367 miliar, 2021 277 miliar. Catatan 21. Liabilitas sewa 2022 79 juta, 2021 88 juta. Catatan 29. Utang obligasi 2022 nihil, 2021 250 miliar. Catatan 22. Uang jaminan 2022 53 miliar, 2021 32 miliar. Catatan 30. Jumlah liabilitas jangka pendek 2022 7 triliun 88 miliar, 2021 6 triliun 489 miliar. Liabilitas jangka panjang utang lain-lain 2022 319 miliar, 2021 277 miliar. Catatan 24. Pendapatan diterima di muka 2022 13 miliar, 2021 14 miliar. Catatan 27. Liabilitas kontrak 2022 303 miliar, 2021 516 miliar. Catatan 28. Uang jaminan 2022 195 miliar, 2021 205 miliar. Catatan 30. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 2022 124 miliar, 2021 121 miliar. Catatan 44. Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Utang bank 2022 2 triliun 652 miliar, 2021 2 triliun 802 miliar. Catatan 21. Liabilitas sewa 2022 213 juta, 2021 274 juta. Catatan 29. Utang obligasi 2022
243 miliar, 2022 nihil. Catatan 22. Liabilitas pajak tangguhan 2022 229 juta, 2021 339 juta. Catatan 42. Jumlah liabilitas jangka panjang 2022 3 triliun 852 miliar, 2021 3 triliun 940 miliar. Jumlah liabilitas 2022 10 triliun 941 miliar, 2021 10 triliun 429 miliar. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas induk. Modal saham. Modal dasar 24 miliar saham dengan nilai nominal Rp 250 per saham. Modal ditempatkan dan disetor. Modal saham. Modal dasar 24 miliar saham dengan nilai nominal Rp 250 per saham. Modal ditempatkan dan disetor 10 miliar 365 juta saham 2022 2 triliun 591 miliar, 2021 2 triliun 591 miliar. Catatan 33. Tambahan modal disetor strip bersih 2022 1 triliun 96 miliar, 2021 1 triliun 96 miliar. Catatan 34. Selisih nilai transaksi dengan kepentingan non pengendali 2022 425 miliar, 2021 425 miliar. Saldo laba ditentukan penggunanya 2022 20 miliar, 2021 20 miliar. Catatan 35. Belum ditentukan penggunanya 2022 1 triliun 10 miliar, 2021 1 triliun 92 miliar. Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 2022 5. Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 2022 5 triliun 143 miliar, 2021 5 triliun 224 miliar. Kepentingan non pengendali 2022 784 miliar, 2021 807 miliar. Catatan 32. Jumlah ekuitas 2022 5 triliun 925 miliar, 2021 6 triliun 32 miliar. Jumlah liabilitas dan ekuitas 2022 16 triliun 867 miliar, 2021 16 triliun 461 miliar. Halaman 3. PT Intiland Development Tbk dan entitas anak. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain consolidation untuk periode-periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2022 dan 2021. Pendapatan usaha 2022
1.923 miliar, 2021 1.828 miliar. Catatan 36. Beban pokok penjualan dan beban langsung 2022 1.164 miliar, 2021 1.072 miliar. Catatan 37. Laba kotor 2022 758 miliar, 2021 755 miliar. Beban usaha penjualan 2022 38 miliar, 2021 55 miliar. Catatan 38. Umum dan administrasi 2022 234 miliar, 2021 240 miliar. Catatan 39. Jumlah beban usaha 2022 272 miliar, 2021 295 miliar. Laba usaha 2022 485 miliar, 2021 459 miliar. Penghasilan dalam kurung beban tutup kurung lain-lain. Pendapatan bunga 2022 31 miliar, 2021 25 miliar. Catatan 40. Keuntungan kurs mata uang asing strip bersih 2022 4 miliar, 2021 780 juta. Keuntungan penjualan aset tetap 2022 298 juta, 2021 360 juta. Catatan 18. Beban bunga 2022 beban bunga 2022 306 miliar, 2021 295 miliar. Catatan 41. Komponen pendanaan atas liabilitas kontrak 2022 311 miliar, 2021 253 miliar. Catatan 28. Keuntungan dari perubahan nilai wajar investasi yang diukur dalam nilai wajar melalui laba rugi 2022 141 juta, 2021 96 juta. Catatan 5. Dampak modifikasi atas arus kas liabilitas keuangan 2022 23 miliar, 2021 nihil. Catatan 21. Lain-lain strip bersih 2022 30 miliar, 2021 20 miliar. Beban lain-lain strip bersih 2022 528 miliar, 2021 502 miliar. Ekuitas pada rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama 2022 11 miliar, 2021 6 miliar. Catatan 16. Rugi sebelum pajak final dan pajak penghasilan 2022 54 miliar, 2021 49 miliar. Pajak final 2022 57 miliar, 2021 60 miliar. Rugi sebelum pajak penghasilan 2022 112 miliar, 2021 109 miliar. Penghasilan pajak 2022 12 miliar, 2021 970 juta. Catatan 42. Rugi periode berjalan 2022 99 miliar, 2021 108 miliar.
Penghasilan dalam kurung rugi komprehensif lain. Pos yang tidak digunakan yang tidak akan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti. 2022 11 miliar, 2021 3 miliar. Catatan 44. Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi. 2022 1 miliar, 2021 383 juta. Catatan 42. Jumlah penghasilan komprehensif lain strip bersih 2022 10 miliar, 2021 3 miliar. Jumlah rugi komprehensif 2022 88 miliar, 2021 105 miliar. Jumlah rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 2022 91 miliar, 2021 77 miliar. Kepentingan non pengendali 2022 8 miliar, 2021 31 miliar. Jumlah 2022 99 miliar, 2021 108 miliar. Jumlah rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 2022 81 miliar, 2021 74 miliar. Kepentingan non pengendali 2022 7 miliar, 2021 31 miliar. Catatan 32. Jumlah 2022 88 miliar, 2021 105 miliar. Rugi per saham dasar 2022 8,80, 2021 7,45. Catatan 43. Halaman 4.